Oke guys, Eh, thank you yang buat udah hadir hari ini. Hari ini materinya sangat bagus ya, tentang retention sama project showcase. Nah ini sesuatu yang akan kita garap bareng hari ini dan apa itu project showcase? Sebenarnya kita akan kerjain bersama dan apa yang bisa kita lakukan sebagai tutor di project showcase ini. Nah, aku akan share screen dulu di sini. Nah, oke, share screen. Wait, salah share screen aku. Harusnya share screen aku yang Google Chrome. Nah ini. Oke, udah kelihatan share screen aku? Udah aman. Ya, ya, aman ya. Oke, Project Showcase. Apa sih itu Project Showcase? Jadi, pada dasarnya teman-teman, Project Showcase itu adalah pada pertemuan 7 dan 8, tutor itu akan menampilkan apa yang akan dikerjakan ke depannya di sebuah PPT gitu. Nah, jadi di pertemuan 7 dan 8 itu akan menampilkan apa itu yang akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Kenapa pada pertemuan 7 dan 8? Jadi for your information, teman-teman, ada teman-teman yang baru juga di sini yang baru onboarding, selesai onboarding dan belum lama untuk gabung di Algorithmics. Aku kasih info, tidak semua murid Algorithmics itu membeli seluruh course sampai selesai. 32 lesson itu tidak semua murid Algorithmics melakukannya. Nah, ya kan? Jadi beberapa murid Algorithmics itu membeli hanya 8 sampai 16 lesson, ya kan? Yang artinya itu hanya sekitar dua modul atau berbeda-beda ya. Jadi tidak sampai course-nya selesai. Kadang mereka cuma penasaran aja atau ingin mencoba dulu, istilahnya. Mencoba dulu, nanti kalau cocok lanjut. Nah, untuk yang beli pertemuan sampai pertemuan 32, 64, kita nggak usah bicarain ini, karena ini sudah sangat jauh dan permasalahannya hanya kita tinggal next levelnya gimana. Tapi untuk pertemuan 8 sama 16 ini, yang membeli package dengan jumlah sedikit itu, nah itu bagaimana caranya biar mereka itu excited, ya kan, atas package yang dibeli, ya kan? Gimana caranya bisa mereka itu eh, bisa melanjutkan ke package, membeli package lagi supaya mm, bisa terus-terusan belajar di Algorithmics. Dan itu nanti kan juga jika retentionnya bagus, nanti akan ada bonus juga untuk tutor. Nah, gimana caranya? Oke, jadi eh, itulah yang akan kita garap, yaitu Project Showcase. Di pertemuan 7 dan 8 itu, kita akan menampilkan project yang akan yang sekiranya apa akan dikerjakan murid atau at least kita akan menulis idenya dulu. Nah, nanti detailnya akan disampaikan sama Mas Kevin. Nah, tujuan dari ini sendiri apa? Yaitu meningkatkan retention. Jadi pasti ya, karena kita nggak bisa sebagai tutor kita tidak disarankan untuk jualan dan marketing skill itu tidak harus punya, ya kan? Tidak harus punya dan memang kita tugasnya nggak jualan yang pertama. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah ya dari sisi education. Dari sisi education itu memberikan informasi bahwa ke depannya kita akan ngapain. Alih-alih kita menawari mereka jualan package, perpanjangan package, alih-alih kita menawarin itu, kita lebih cocok dan lebih bisa dan lebih masuk akal untuk kita kerjakan, yaitu eh, itu tadi, memberikan project yang kedepannya akan dikerjakan apa. Yang kedua adalah membuat student excited. Jadi kadang tuh kayak gini, di 8 pertemuan pertama itu membosankan materinya. Contohnya apa? Visual programming. Visual programming ngapain 8 pertemuan pertama? Nggak ngapa-ngapain. Cuma belajar gris, belajar point direction, habis itu belajar coordinate. Ya, ya ada pertemuan 45 bikin project lah, tapi projectnya nggak sebagus pertemuan 16 atau pertemuan pertemuan akhir.
Ya kan projectnya ya biasa aja, kayak website aja, terus projectnya animation aja, kayak project-project kecil lah, nggak sebagus itu. Maka dari itu, eh, untuk kedepannya itu hal itu perlu diinfokan students. Kedepannya itu bikin apa sih? Gitu. Apa yang akan mereka bikin? Karena mereka belajar di algorithmics itu kadang mereka benar-benar buta, nggak tahu apa yang akan mereka pelajari dan apa yang mereka akan kerjakan itu nggak tahu. Nah, maka itu kita kasih tahu. So, ketiga adalah mengasah ide atau imajinasi murid. Nah, ini juga harus kita lakukan. Kenapa? Karena kayak gini, ada juga murid yang udah excited nih, udah excited, tapi nggak tahu mau bikin apa ke depannya, ya kan? Atau yang udah ngajar sampai lesson-lesson akhir pasti ngalami nih, banyak yang ngalami. Muridnya udah semangat, udah excited, rajin datang kelas, tapi nggak tahu mau bikin apa. Itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena mereka nggak punya ide mau bikin apa. Maka dari itu, tujuannya Project Showcase ini selain meningkatkan retention untuk tutor, itu jadi sarana buat ngasih ide nih ke murid itu ke depannya mau bikin apa. Nah, itu yang akan aku sampaikan. Nah, nanti detailnya juga akan disampaikan Mas Kevin dari sisi operasionalnya bagaimana. Terus nanti di akhir, aku sudah siapkan dokumen spesial yang aku bagikan hari ini. Spesial banget sih ini. Oke, aku stop. Oke, jadi thank you Mas Galang tadi udah dibantu untuk menjelaskan sedikit ya kenapa kita perlu pay attention ke anak dengan kredit kurang lebih dari 8 gitu. Nah, sekarang aku akan lanjutin sedikit seperti apa sih nih teknis dan operasionalnya dan tips and triknya. Barangkali ada yang penasaran gitu ya. Nah, oke, sekarang aku bakal share screen dulu. Tunggu sebentar, guys. Wait a minute, please. Oke. Nah, mungkin aku mulai dari contoh presentasinya dulu. Seperti apa sih sebenarnya bentukan presentasinya gitu ya. Nah, contoh presentasinya itu seperti ini nanti salah satunya. Udah kelihatan belum, guys? Udah. Oke. Thank you. Oke. Nah, jadi di sini terima kasih Kak Ingrid. Oke. Nah, jadi di sini contoh presentasinya itu kurang lebih seperti ini, seperti yang disampaikan Mas Galang tadi. Tujuan utamanya itu adalah untuk memberi murid bayangan ya, ke depannya mereka itu bisa membuat seperti apa dan ingin membuat apa gitu. Jadi kita di sini menyampaikan project untuk makanya namanya project showcase karena di sini kita menampilkan project-project menarik supaya anak-anak di pertemuan ke-7 dan ke-8 itu bisa tetap antusias gitu teman-teman. Nah, sekarang sini kita oke, nah di sini kita contohnya project showcase yang visual programming. Nah, jadi di awal seperti biasa kita akan jelasin dulu ke anak-anak dia itu sebenarnya project apa sih itu project gitu kan kadang-kadang nggak semua anak tahu project itu seperti apa gitu. Apa sih maksudnya project gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk untuk menampilkan project-project contohnya. Nah, misalkan kayak gini, kita bisa play juga. Nah, jadi ini kita bisa memberikan contoh project seperti apa yang akan mereka bisa buat apabila mengikuti pelajarannya sampai akhir. Bukan berarti langsung bisa buat ya, tapi yang akan bisa dibuat jika belajar sampai akhir. Gitu. Ini juga ada contohnya lagi, pingpong game. Dan ada showcase yang ketiga juga, underwater diver. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan sendiri, mungkin nggak cukup rasanya cuma nampilin tiga dan mau nambahin lagi gitu ya, nge-freestyle istilahnya ya. Silahkan, yang penting tetap relevan dengan materinya. Misalkan kalau scratch, ya ruang lingkupnya tetap di scratch gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu nanti baru kita minta mereka nih. Jadi dari contoh yang tadi, teman-teman mau buat project seperti apa nih gitu supaya kita nge-trigger juga kreativitas mereka supaya mereka semakin antusias nih menyampaikan idenya dan idenya itu akan disampaikan di minggu ke-8 gitu artinya minggu depan gitu teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu terus udah nanti ini masuk ke presentasi yang
week ke-8 gitu. Dia tinggal remind anak-anaknya untuk menyampaikan idenya di awal pertemuan gitu. Oke, aku masuk aja ke main topiknya dulu ya. Wait. Mhm. Oke, harusnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Masih pada di sini nggak nih teman-teman? Atau jangan-jangan mas udah pada ngantuk nih teman-teman? Bisa aku lanjut nggak nih guys? Aman, oke. Gas, oke. Mantap. Aman ya, takutnya ini aku ngobrol malah malah pada tidur nanti ini. Oke, gas ya, down bang ya. Oke, santai, santai. Oke, oke kita lanjut dulu ya guys ya. Let's go chat. Oke, nice chat, nice, nice, nice. W chat, oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Wow, effect project showcase. Nah, sebenarnya apa aja sih yang mungkin jadi pertanyaan ya kadang-kadang karena kan banyaknya course yang diterapkan yaitu ada CK, VP, Digital Literacy, terus ada Game Design dan Graphic Design. Jadi ada banyak mungkin ada beberapa case di masing-masing lesson itu istilahnya ada agak ambigu gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama mungkin yang pasti terjadi sering banget ini ya mungkin ya. Gimana kalau project yang disampaikan murid itu susah banget? Atau kompleks karena kadang murid kalau terlalu excited pingin semangat banget nih pada dikasih kreativitas kadang yang dikasih sangat nggak masuk akal gitu contohnya di VP kak mau bikin game Roblox di VP gitu ya kan kita bingung ya gitu kak mau bikin apa gitu game GTA 5 di VP gitu kan di Scratch gitu kan kadang-kadang susah juga ya itu hampir nggak mungkin juga gitu nah gimana cara kita menghadapinya gitu nah yang pertama nggak apa-apa. Jangan langsung dipatahkan gitu idenya. Jadi kita tetap encourage dan sampaikan kita membuat project itu versi sederhananya dulu. Nanti bisa dibuat lebih keren gitu setelah kita tetap rajin belajar gitu dulu. Jadi kita tetap kasih hope ya, ray of hope gitu ya. Kita jangan langsung dipatahkan gitu guys. Kemudian untuk project yang luas, misalkan kalau Roblox ya, mungkin itu kan luas banget ya game design itu ya. Sorry, ini maksudnya graphic design bukan game design dan digital literacy, mungkin di awal kita kasih pilihan dulu. Mereka paling suka project yang mana dari contoh tersebut gitu. Nanti baru kita bareng-bareng kembangin. Kalau ada yang bisa kamu tambahin, kamu mau nambahin apa? Gitu. Jadi untuk menanggulangi ide mereka terlalu rumit. Gitu guys. Kurang lebih seperti itu. By the way, kalau ada yang tanya langsung ketik di chat aja ya, biar nggak keburu lupa teman-teman. Oke, next, moving on. Digital literacy dan CK, apakah murid perlu menyampaikan project? Mengingat di digital literacy dan CK itu masuk pertemuan ke-8 itu belum ada membahas tentang project yang benar-benar dibuat project beneran gitu ya. Karena di CK kan itu belum masuk banget ke Scratch Junior dan digital literacy juga belum masuk ke project-project yang emang bisa di showcase gitu. Nah, itu boleh, tapi tidak harus gitu ya. Yang aku harapkan di sini teman-teman tetap fokus menyampaikan contoh proyeknya. Jadi supaya mereka ada bayangan dulu. Oh, jadi nanti aku setelah belajar ada bisa buat kayak gini ya, gitu. Terutama di CK kan, apalagi CK itu di beberapa pertemuan awal gerakin robot doang kan ya, teman-teman ya. Jadi kalau murid dan parentsnya ngelihat, kadang-kadang juga mereka akan bertanya-tanya jelas. Ini anak saya belajar apa? Aku kayak gini terus. Nah, dengan adanya project showcase ini, kita bisa match expectation kita dengan parents juga gitu. Bahwa kita belajarnya nggak gini-gini aja, dan ke depannya ada project-project yang seperti ini yang bisa kita buat gitu. Oke, nah lanjut dulu. Hmm. Oke, gimana kalau durasi nggak cukup untuk new activity ini, untuk melakukan new activity ini? Aku harap teman-teman bisa sebisa mungkin meluangkan waktunya ya, karena activity ini kurang lebih 7 menit ya untuk menyampaikan project-projectnya kurang lebih 7 menit. Nah, jika dirasa tidak memungkinkan, beberapa task di lesson 7 itu bisa dijadikan homework terlebih dahulu gitu. Jadi di waktu pokoknya diluangkan dulu lah waktu sebisa mungkin gitu ya supaya ini di showcase juga karena ini aku rasa sudah sempat dites dan hasilnya memang cukup bagus ya jadi cukup ngefek karena jelas kita ibaratnya kita udah capek jogging kita nggak tahu manfaat ini apa gitu kan ya kita kasih tahu dampaknya dampak positifnya kan jadinya semangat lagi gitu.
Oke, next lagi. Nah, durasi kelas tetap sama nggak, Kak? Nah, tetap sama. Apabila kelas di pertemuan ke-7 atau ke-8 itu dirasa harus banget ini overtime, jangan lebih dari 15 menit. Itu udah mentok banget, udah nggak boleh banget sebenarnya. Overtime pun sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau teman-teman merasa harus dan mau nggak mau overtime ya 10 sampai 15 menit lah teman-teman. Biar nggak terlalu bosan juga murid-muridnya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Mhm. Nah, tips and triknya nih masuk nih. Kenapa nih? Karena aku rasa di sini eh, murid dengan kredit 8 itu sebenarnya high risk high return ya, teman-teman. Kalau kita gagal atau salah handle cara murid-murid dengan kredit 8 ini, salah cara handle-nya, kadang-kadang bisa menyebabkan retention kita rendah gitu, ya nggak? Tapi kalau bener ngehandle-nya, murid ini karena udah dapat first impression yang bagus, dia bisa jadi long term customer atau langsung prolong dan bisa dapat bonus dengan cepat gitu. Lumayan kan bonus juga 15%, 10% lumayan banget. Gitu teman-teman. Jadi apa tujuan kita? Tujuan kita adalah apa? Ya, betul. Tujuannya adalah buat anaknya tertarik dan antusias gitu. Bayangin gitu misalkan kita dapat 3 anak aja nih yang 8 kredit gitu. Kita handle-nya bener project showcase. Terus ketiga-tiganya prolong 100%. Dapat dapat lagi bonus tuh 15% kan gitu. Lumayan kan? Lagi-lagi tentang apa guys? Ya, bener. Mindset. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya ya kita melakukan hal ekstra sedikit gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertama nih, yang dari aku lihat sempat eksperimen juga. Ini kan sebelum kita ajarkan ke teman-teman, aku eksperimen sendiri. Jadi pertama yang harus kita perhatikan itu ya, teman-teman, dalam di pertemuan ke-7 dan ke-8 itu adalah suasana, vibes gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z ini kayak, you have good vibes bro, kayak gitu istilahnya. Ya, your vibe is very good man, kayak gitu misalkan ya. Jadi sempatkanlah ajak anak komunikasi di awal gitu ya. Supaya kita bisa membangun suasana yang seru. Kalau dari awal udah lesu banget, jadi di akhir mereka pasti kayak ogah-ogah gitu ya untuk melanjutkan belajar dengerin yang lain gitu ya. Jadi anak-anak Alpha Sigma tuh apalagi anak-anak kayak gitu tuh. Jadi yang udah terpapar yang terpapar membrane rot terus tuh. Biasanya fokusnya cepat pudar ya kalau kita nggak pintar-pintar nge-manage fokus dan suasana kelasnya. Jadi di awal ya setidaknya sempatlah tetap nge-engage gitu kayak gimana kabarnya gitu. Jadi waktu jelasin mungkin selipin misalkan gimana Dek Galang udah paham belum gitu. Jadi sempatkan kayak gitu juga supaya mereka fokusnya tetap ke kelasnya nggak teralihkan gitu dan akhirnya bosan gitu guys. Itu tips dari aku sih. Next, jangan patahkan semangat anak. Ini kadang-kadang kita juga kadang-kadang bingung ya ataupun refleks gitu. Misalkan nih contoh di kelas kita waktu showcase project VP gitu. Kak, aku mau buat apa misalkan game GTA 6 Kak gitu di Scratch gitu. Terus kita refleks kan ngomong mana mungkin jir gitu refleks gitu. Ya jangan ya teman-teman. Kita bisa buat kayak misalkan kita encourage dulu gitu. Jadi project jadi sarankan versi lebih sederhananya gitu ya. Oke, kita mungkin buat yang kayak gini aja dulu ya. Kalau misalkan orang-orang jalan di kota gimana gitu. Jadi lebih bagus biar kita bisa buat buat cepet gitu, teman-teman. Jangan langsung dibilang nggak mungkin gitu. Jangan ditampar kenyataan dulu ya. Nah, kemudian next. Mhm. Word of affirmation. Nah, siapa nih yang love language-nya ini nih? Ada nggak nih tutor-tutor yang di sini? Nah, jadi word of affirmation kadang-kadang juga ngaruh ya. Jangan lupa ini sebenarnya di setiap kelas ya, teman-teman. Word of affirmation pasti sering juga dapat feedback. Jangan lupa kasih pujian gitu ya. Jangan lupa kasih pujian lah kepada murid jika mereka berani menyampaikan ide mereka. Seaneh apapun, sekurang proper apapun idenya, ya kita tetap berikan pujian atas keberanian mereka gitu untuk menyampaikan idenya supaya meningkatkan apa? Meningkatkan courage-nya gitu, teman-teman. Oke,
Dan yang terakhir, pastikan untuk memperlihatkan proyek ke anak. Jelas ya. Kalau ini misalkan kita nggak tampilkan, kadang-kadang anak-anak itu malah bingung mau buat apa. Terus eh agak jadinya nggak ada bayangan. Terus apalagi di Psike dan digital literacy ya. Soalnya kalau itu nggak ada ditampilkan, anak-anak pun juga nggak kebayang ya Psike mau buat apa. Kita emang proyeknya seperti apa gitu. Dan sebenarnya teman-teman seperti yang aku bilang tadi, kalau ada proyek tambahan yang ingin ditampilkan, silahkan asal sesuai dengan bidang course-nya tetap gitu. Kalau proyeknya nggak ditunjukkan, maka murid kadang-kadang tidak akan tahu apa yang mereka buat nanti gitu. Jadinya ya cepat bosan karena tidak ada target yang ingin mereka capai gitu teman-teman. Oke, next intinya dari aku, kegiatan ini berfokus untuk menghilangkan jenuh nih teman-teman pada anak gitu ya. Dan membuat mereka kembali antusias di pertemuan ke-7 dan ke-8. Sehingga nanti ketika kreditnya habis, mereka akan tetap antusias untuk lanjut belajar. Karena kepo nih dengan proyek-proyek yang akan dibuatnya gitu. Dan menampilkan apa yang bisa mereka buat nanti. Dan parents pun juga nanti akan antusias kalau tahu proyek seperti apa yang akan anak-anak mereka buat. Sehingga hal ini bisa meningkatkan chance anak-anak untuk prolongate dan tutor mendapatkan retention lebih bagus dan akhirnya mendapatkan bonus gitu. Oke, next. Oke, thank you teman-teman. Mari kita bareng-bareng ya dan untuk membuat kelas pertemuan ke-7 dan ke-8 menjadi lebih seru karena aku percaya tutor-tutor yang hadir di sini udah meluangkan waktunya ini tutor-tutor yang bisa aku percaya ya. Karena ya dari ngajar banyak kelas sudah ngajar malam-malam bisa tetap mau ngajar gitu. Ya, kita apapun masalahnya ya teman-teman seperti yang dikatakan Karida, kita bersama hadapi semuanya sambil tiduran gitu. Nggak apa-apa, sambil rebahan aja, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng terapkan Kita bareng-bareng terapkan new activity ini di kelas ke-7 dan ke-8 supaya kelasnya jadi lebih seru, mendapatkan bonus, dan kita juga mendapatkan cuan. Nah, gitu guys. Oke, jadi itu dia dari aku. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Mas Galang ya. Atau ada dari Mas Galang dulu. Boleh. Tadi ada yang ditanyakan pertanyaan bagus tadi dari ini nih Kak Rida nih. Kalau penyampaian idenya apa ada aplikasi lain selain whiteboard? Nah, ini bener nih. Sebenarnya Tuh. aku juga mau jelasin soal teknikal. Soal wait, aku boleh izin share screen? Boleh, boleh. Nah, oke, so guys, tadi yang sesuai sama aku janjiin, yang akan aku kasih hari ini khusus buat yang datang training, ya yang nanti gak datang training tetap aku kasih ya lewat video dan rekaman itu. Nah, oke. Jadi, nah di sini ini yang akan aku kasih today. Nah, ini yang dibikin disusun Mas Kevin dan ini PPT-nya juga aku sebagian bikin. Nah, jadi ini adalah susunan structure untuk kita melakukan project showcase. Nah, di baris ke-7 dan 8 ini kita harus ngapain, step-stepnya bagaimana, dan caranya gitu bagaimana. Kita tuh nggak asal omong maksudnya, oh gini, 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 tanpa ngasih tahu urutan step by stepnya nggak. Kita akan kasih step by step itu bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan, PPT apa yang akan kita sampaikan. Nah, semuanya ada di sini. Nah, maka dari itu Project Showcase ini benar-benar kita garap ya, garap beneran dan kita lakukan beneran pada pertemuan 7 dan 8. Dan nantinya ke depannya aku akan juga kasih kasih kalender juga buat murid, buat juga tutor untuk kasih juga di sana ada tanggal berapa mereka mengerjakan project, tanggal berapa mereka game day, dan tanggal berapa mereka akan mendapatkan project showcase ini. Untuk tadi balik ke pertanyaannya Kak Rida, cara penulisannya gimana? Nah, penulisannya itu jadi dari sini ya, dari sini linknya ini klik. Kalau kalian mesti view only ya, jadi ini nggak bisa diedit, ya kan? Ini nggak bisa diedit pastinya. Nah, maka dari itu penulisannya Project Showcase itu sebenarnya langsung di PPT ini, ya kan? Di PPT ini langsung ditulis. Setelah dijelaskan,
setelah dijelaskan nih. Nah, setelah dijelaskan kan murid dikasih waktu 1 minggu nih, ya kan? Sebenarnya videonya ada di sini, cuma aku jelaskan sedikit ya. Murid dikasih waktu 1 minggu. Oke, 1 minggu kalian mikir besok ke depannya mau bikin apa di pelajaran ketujuh. Pelajaran ketujuh tutor nyampein. 1 minggu kalian aku kasih waktu buat mikir ke depannya mau bikin apa. Dan udah dikasih ini nih ide-idenya. Nah, setelah itu pada pertemuan ke-8 mereka harus menyampaikan ide itu. Dan tutor akan menulisnya di sini. Nah, kan? Siapa misalnya Ridwan. Ridwan mau bikin apa? Ridwan mau bikin eh, saya mau bikin roket luar angkasa. Terus Abdul mau bikin apa? Saya ingin proyek kebun binatang. Terus eh, terus Joni mau bikin apa? Saya ingin membuat proyek naga terbang. Silahkan ditulis dulu, ya kan? Tulis dulu dan project showcase ini akan dikasih ke di download PDF-nya atau gambarnya akan dikasih ke parents. Jadi selain murid itu dikasih kesempatan buat ide, parents itu akan diinfo. Muridnya ke depan akan bikin apa. Kenapa parents harus diinfo? Karena kunci prolongation itu adalah di parentsnya. Mau bayar lagi nggak? Gitu, ya kan? Nah, dengan adanya parents diinfo itu, maka dari itu, ini PPT-nya dikasih parents. Besok anakmu mau bikin ini loh. Masa nggak mau tertarik? Masa nggak mau lanjut sih? Gitu. Jadi itu tujuannya. Karena pertemuan students yang mempunyai kredit 8 lesson itu sangat krusial ya. Krusialnya gimana? Hmm, mereka tuh sebenarnya kayak gini. Orang beli 8 lesson. Pertama adalah yang pengen coba dulu, ya kan? Yang kedua adalah yang punya trust issue. Wah, ini les online lagi. Nah, nanti jangan-jangan aku dibohongin apa gimana ya? Tak ambil package yang paling murah deh. Atau jangan-jangan nanti anakku ketika les lari-lari ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tak ambil package yang paling murah deh. Nah, gimana caranya kita mengconvert ini, mengconvert orang yang coba-coba ini jadi langganan? Nah, itu. Kalau 1 sampai pertemuan 8 aja secara kurikulum, mereka belum ngapa-ngapain. Apa yang bisa kita kasih? Yaitu adalah planning project ke depannya. Nah, itu tujuan dari project showcase. Maka dari itu, aku udah record juga video sama Mas Kevin ini berdua dan aku kasih detail di sini tapi penjelasannya bahasa Inggris nih karena aku juga kasih report ke orang Rusia. Maka dari itu, eh, kalian lihat aja videonya ini 10 menit. Jadi 10 menit itu untuk membuat project showcase pertemuan 7 dan 8, ya kan? Pertemuan 7 dan 8 itu 10 menit. Anggaplah per pertemuan itu 5 menit lah. Molor-molor 7 menit. Berarti kalian cuma eh, di project showcase ini cuma memakan waktu di lesson 7 dan 8 itu masing-masing 7 menit aja, teman-teman. Itu udah paling maksimal. Seperti yang disampaikan Mas Kevin tadi. 15 menit memakan waktu 7 menit per lesson itu udah bagus banget. Nah, maka dari itu menurutku project showcase ini tidak memakan waktu yang besar buat lesson kalian, ya. Implementasinya udah aku coba dan udah aku riset juga. Dan ini beneran 10 menit ya. Oke, so gitu aja sih secara teknis gitu. Dan eh, ini aku akan share ya nanti ke setelah training ini kita akan share atau kita share sekarang aja ya, Mas Kevin ya. Ini enggak sih linknya, view site. Mm, Nah, ini bener nggak sih? Ini aku akan mm, share chat. Nah, ini yang datang training dapat early early access nih buat. Nah, gitu. Oke, itu ya aku mau sampaikan sih. So, ada pertanyaan lain nggak? Kalau kita mau tanya jawab nih. Lumayan nih yang datang 53. Ini kayaknya dari Kak, dari sebentar. Lihat tuh tadi mana ya? Kak Ikma.
Tadi kayaknya ada udah Apa nih? ini. Kalau dari Kak Albert, misalkan kalau anaknya udah bosan di pertemuan keempat atau lima, boleh ditunjukkan duluan nggak Kak? Nah, kalau dari aku sendiri sih, ini diusahakan di meeting ketujuh ya Kak ya, untuk ditampilkan biar seragam juga nanti barangkali ada pada tetangganya kali ntar pada gitu ya. Kalau misalkan di meeting keempat atau lima itu udah mulai bosan, mungkin kita bisa approach melalui cara kita komunikasi ke anak-anaknya, terus cara kita menjelaskan materi, atau mungkin mengurangi sesi teori dan lebih banyak ke praktek dulu gitu. Mungkin kita bisa adjust di sana dulu. Kemudian pas masuk pertemuan ketujuh, baru kita project showcase gitu sih kalau dari aku ya kayak. Ini untuk supaya yang nonton recording juga bisa tahu nih walaupun udah dijawab di komen. Sama ini juga, nanti kalau mungkin bosen di pertemuan 4 5 itu ya, mungkin anaknya emang gini, coding karena disuruh orang tuanya ya. Jadi les, tapi yang nyuruh orang tuanya. Anaknya mah nggak minat, daftarin aja gitu loh. Nah, itu bisa juga ajak main Kahoot, teman-teman. Pertemuan Hmm. 5 pertemuan 4 anggaplah waktu 10 menit, 15 menit, eh, potong aja dari pelajarannya nggak apa-apa ya. Jadi aku bilang nggak apa-apa ini. Tapi jangan tiap pertemuan kasih main Kahoot, Nah, jangan ya. Wah itu jangan sih itu. Nanti progresnya jelek. Jadi potong aja dari 90 menit itu, kalian selesaikan di 75 menit misalnya. Yang 15 menit, 10 menit kalian ajak main Kahoot. Nggak apa-apa. It's okay. Jadi biar nggak bosen. Biasanya kalau muridku, atau kalau aku ngasih nge-OTR-in, dan itu pas project ya, mereka tak suruh selesai, kita ngerjain project waktunya 60 menit ya. Nah, 15 menit aku buat PPT, 15 menit di akhir itu aku ajak main tebak negara, tebak bendera negara tuh. Kalau kalian tahu bang recordingku pasti ada salah satu itu aku ajak tebak bendera negara. Nah, itu general banget itu dan semua suka itu. Semua pasti bisa lah. Kayak bendera Brasil yang mana, bendera Thailand yang mana. Nah, itu oke banget sih buat buat bonding dan bikin muridnya nggak bosen. Ya, main mhm, Kartik. Nah, Kartik nih, kalau masih ada durasi 30 menit. Tebak bendera 10 menit. Bener, bener itu. bisa. Mhm. Kayaknya fun activities lah ya Mas Galang kurang lebih 10 Hmm, menit itu ya. hmm, Hmm. nggak Oke, apa-apa. mungkin. Mhm. Ada lagi yang mau, yang PSPP presentasinya gimana? Ada PS, PS ada ya Mas Kevin ya? Kalau untuk Python untuk sementara masih on development sih Kak, karena kan kalau untuk Python Start dan PP nanti agak beda juga kan itu dianggap anak-anaknya emang udah serius kalau PSPP gitu. Jadi Oh, kita dari kita sendiri. Mhm. oh iya ya, PSPP nggak ada ya? Iya, Baru tahu aku. dari tim Rusia juga menyarankan gitu karena kalau PS kan lebih structure banget ya di awal udah langsung ada project tuh biasanya. Oh, gini, gini. Tapi bener Mas, bener yang dibilang Mas Kevin. Sebenarnya kita jarang punya masalah retention sama PS sama PP itu. Kebanyakan PSPP itu very good product ya. Jadi kayak ikutin aja sesuai kurikulum, sesuai methodological guideline. Mereka tuh udah pada tertarik. Minat programmingnya atau minat belajarnya orang tuh udah tinggi sana. Dan itu beneran secara data ya, ngomongin ya. Bener. Selama ini nggak ada masalah sama PSPP. Jadi masih on development itu. Oke. Hmm. Yang lain ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau nggak ada, kita tutup sih ya. Nggak ada pertanyaan nih terakhir nih. Kalau yang mau tanya langsung open cam aja. Atau Oke. open mic. Oh ya, minggu ini nggak ada assessment ya. Walaupun ada training. Kayaknya trainingnya tiap Senin ada deh. Cuma assessmentnya ya tetap 2 minggu sekali. Oke, gitu aja ya. Mas Kevin ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih dari aku. Dari aku juga nggak ada lagi. So gitu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di next Culture. Thank you yang udah datang dan notionnya udah aku share di chat Zoom. Silahkan di copy paste dulu di chat Zoom ini. Nanti juga aku akan share buat general beberapa hari lagi. So gitu teman-teman. Bye bye dan thank you yang udah datang.
Bye bye guys, thank you.